Sang sakala sakti Nabi Luga Tambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan. Nabi Luga Tambunan viral. Semua denong-denong tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua renta. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga denong titanium berkuasa, luruskan bawa Roh Kudus kendar wanita. Diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan denong sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denong adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan, seperti si pengamat dan tunai dia anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Kan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papa, itu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal. Firman Nabi Luga memang masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Tuhanmu seperti apa gambarnya Tuhanmu? Gambar Tuhanmu seperti apa? Kau lihat ada Yesus. Bapaknya Yesus gambarnya seperti apa bapaknya? Ya dia sama seperti dia karena bergambar dengan manusia. Gambar dengan manusia. Oh, berarti Allah Bapa itu laki-laki. Ya, namanya Bapak. Biasanya kalau Bapak itu dipanggil Bapak itu kepada perempuan atau kepada laki kau? Laki-laki itu bisa punya anak. Iyalah. Udahlah, turun aja kau. Bisa nggak? Bisa itu. Laki-laki ganti bisa dengan yang lain lah. Laki-laki, sebentar. Laki-laki itu bisa nggak anak ada istrinya? Silakan kau jawab. Laki-laki bisa bunting nggak? Ganti dengan yang lain lah. Laki-laki bisa hamil nggak? Jawab. Hah? Laki-laki bisa. Ya punya anak. Ya siapa istrinya? Tolol. Istrinya siapa? Anak sungai itu siapa istrinya? Anak sungai. Ya, anak sungai. Kok jadi anak sungai sih? Emang Tuhanmu sungai? Itulah Allah itu Udah. kebesarannya. Aduh, ngarang ini ajaran Nggak dajjal. bisa. Udah naikkan. Kau dengar aja. Enggak, kau tadi Tuhan katanya laki-laki. Giliran ku tanya Ya, apa? Tuhan punya Kau bilang anak, apa? jadi kau kenapa kau bilang tiba-tiba jadi anak sungai? Emang bapakmu sungai? Karena kau bilang bisa kamu memiliki anak kalau dia bapak. Ya bisa dong karena dia mujizat. Nggak bisa lah, tolol. Laki-laki itu nggak bisa hamil. Makanya kau sebenarnya Belum pernah. benar-benar kau Sebentar. Islamnya kau itu. Yesus, karena sebentar. benar-benar Allahmu tak pernah melakukan mujizat. Jadi kau pikir sama dengan Allahmu. Yesus aja semasa hidupnya dia tidak mampu hamil, walaupun dia membangkitkan orang mati, walaupun dia bangkit dari antara orang mati, tapi dia tidak mampu hamil. Artinya bahwa Bukan dia nggak mampu. Tuhan, Dia tidak ya, perlu. kapan Yesus hamil? Nggak perlu. Bukan nggak perlu, nggak perlu, bisa ya, hamil. Goblok. Bukan nggak perlu, dia nggak bisa hamil. Kau ini. Udahlah. Manusia dajjal. Ada ilmu. Udah dibilang laki. Kalau laki-laki itu nggak bisa hamil, makanya butuh seorang istri. Siapa istri Bapak? Hanya Ya, Allahmu siapa yang Bapak? berkata, dia nggak bisa melihat. Tuhan saya Yesus, tolol, goblok. Siapa istri Bapak? Siapa istri Bapak? Siapa istri Bapak? Sama kita, udah selesai aja. Jangan kau. Siapa istri Bapak? Jawab dulu, tolol. Gimana nanti kau nginjilin dari orang Islam? bahasamu Ditanya itu, Islam dari nanti, bahasamu, kau nggak wajar orang Kristen, kau wajar orang Islam. Kamu Karena jangan ngomongmu nanti- saja nggak ngomong orang Islam kamu. Goblok. Orang Kristen nggak ada seperti kau, nggak ada. Kalau ada nanti orang Islam nanya, siapa istri Allah Bapa? Jawab kau gimana, Muncung? Coba kau jawab. Kan itu kau Islam Gimana? Islam itu.
Saya Tuhan saya Tidak. Yesus, tolong. Orang dia nggak Aduh. beristri. Siapa yang bilang Tuhan nggak beristri? Siapa? Ih, berarti kau lah Siapa yang yang berkata punya istri. Aduh. Punya istri. Kau tuh Mana ayatnya Yesus punya istri? Allah Bapa yang kutanya, bukan Yesus. Allah Bapa, siapa istrinya? Ih, udah aku bilang sama kau tak ada. Tapi mana ada? Lalu dia bagaimana bisa punya anak? Anaknya udah satu, tapi istrinya Itu kenapa dia kok nggak pinjam tahu? dari Berarti kau sembunyikan. orang, bukan istrinya. Oh, jadi Dia Kak. pancing, Oh, dia pinjam berarti Rahim Maria. Berarti Bapak kawin sama Maria gitu. Wah, jangan gitu, nggak ada ayatnya itu. Kau Bodat makanya siapa istrinya? Jangan kau Kucing. apalah. Mau punya anak tapi nggak ada istri. Siapa jawab? Nanti ditanya orang Islam, kau siapa istri Bapak? Kau nggak bisa jawab. Ya, Makanya kau belum kuizinkan. Belum kuizinkan kau menginjili orang Islam, belum mampu kau. Jangan kau jadi pahlawan kesiangan. Udah aku bilang tadi sama kau. Siapa istri Bapak? Nggak ada. Siapa? Kok nggak ada, lama-lama paling leader kau. Kok nggak ada kau bilang? Wah, Kau yang tahu ada istri tapi nggak punya dalil. Itu longor. Oke, kau diam ya biar ku jawab dalilnya. Nggak ada dalil. Ada bodoh. Mana? Jangan goblok. Kejadian 1:7. Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah segambar dengan dirinya. Berarti Allah itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu udah pasti suami istri. Jadi Siapa cowoknya? Aku lucu-lucu Bapak melihat kau. Bukannya lucu-lucu, kau Lucu ditipu aneh. gereja. Bin aneh. Lucu bin aneh itulah kau nih. Kau ditipu gereja tapi kau pura-pura pintar. Iya. Bodoh. Itu Jadi kau siapa lucu. istrinya? Udah lucu bin aneh lagi. Sekarang kita tanya, Roh Kudus itu laki-laki apa perempuan? Nah, dari tadi itu pertanyaanmu. Jawab coba. Roh Kudus itu Tidak laki-laki apa jawab. perempuan? Tidak ada Bentuk. dikatakan laki-laki, tidak ada dikatakan perempuan. Nah, kalau tidak ada laki-laki dan perempuan, kenapa kau bilang dia tidak bergender? Tolol, goblok. Nah, kan Islam kali kau udah lama masuk Islam kau sudah ke neraka kau. Loh, kau bilang Roh Kudus tidak berkelamin. Karena ya? kau Ada nggak kelamin? mulutmu Roh? aja perlu dicuci pakai jam-jam Sekarang aku tanya. itu. Enggak, kutanya, Roh Kudus itu berkelamin atau tidak? Ada nggak kelaminnya? Nggak ada dituliskan. Aku hanya berbicara lewat dalil. Lewat dalil baru aku mau bicara. Nah, kalau nggak ada dalil, aku nggak mau prasangka, menerka, saya nggak mau. Ini kalau gua hajar Kristen, jangan menghina-hina Yesus ya. Ini kalau Kristen gua hajar, jangan Yesus lu hina. Nanti lu gua hajar lo di sini lo semua lo. Ya, gua kasih peringatan nih. Kalau gua hajar yang Kristen, jangan lo juga jadi hina Yesus. Nanti lo gua sikat. Silakan. Jadi kurasa Silakan, kalau Tia. dengan kamu memang udah kamu bilang mengakui ya, walaupun dari tabiatmu bukan tabiat orang Kristen, saya rasa kita berhenti aja. Saya mau carikan orang Islam lah. Bagaimana mungkin kau mau menginjili orang Islam? Nanti orang Islam nanya ke Datang kau. pula kau lu kuinjili. Bisa dulu nggak dia mulut kau? Kan ku bilang tadi, kalau datanglah dulu orang Islam bertanya sama kau, Roh Kudus itu laki-laki atau perempuan? Jawabmu gimana? Gembel, coba kau jawab. Perlunya kau laki-laki perempuan. Perlu. Loh, kenapa untuk Yang Allah Bapa penting kau berani selamat. bilang laki-laki? Nggak bisa, tolol kau tukang Tuan mau lagi nipunya kau. pertanyaan yang membuang-buang. Nah, Roh Kudus laki-laki apa perempuan aja lo nggak tahu, mau suruh gua pindah kau agama tanya nggak tahu mana dalilnya, nggak ada kau bisa
Kasih tahu. Kejadian 1 ayat 27, Allah itu gambarnya laki-laki dan perempuan. Bodoh. Macam mana? Dikatakan Berarti ada di Tuhan, sana. Tuhan itu ada yang perempuan. Ya udahlah, sangat rendah kali SDM. Sangat rendah sekali. Ditanya Roh Kudus laki-laki dan perempuan. Kau berani berprasangka kepada yang nggak jelas. Yang jelas-jelas Lalu saja. bagaimana kau bisa? Katanya Tuhan itu 3 apa? Tuhan Siapa bilang itu Tuhan 3? Tritunggal. Ngapa bilang Tuhan 3? Jadi Tuhanmu ada berapa? Tolol. Satu. Satu. Siapa itu? Yesus Kristus. Siapa namanya? Yesus Kristus. Allah Bapa, Roh Kudus siapa? Roh Kudus. Orang dia semua. Satu, nggak ada dikatakan 3. Oh benar sih, kurang ajar ya. Makanya tadi kukatakan pada orang Islam, jangan klaim Allah Abraham, Ishak dan Israel itu sama dengan arah orang Islam. Oh, nggak sama. Kitabnya sendiri ialah mengganggu berhubungan dengan orang Israel. Nah, Allah yang disembah orang Islam hanya Allah di Orang saya Roh Kudus itu lah perempuan. Si tolol ini. Yang tanya sama kau itu laki apa perempuan? Kosan. Bodat. Roh Kudus itu laki apa perempuan? Aku terus mau ngomong. Roh Kudus laki apa perempuan? Kau tanya lagi Roh Kudus perempuan laki. Iya kau jawab. Sama kau, Bapak itu perempuan atau laki? Kan udah jawab kau itu. Bapak aja kau nggak tahu. Siapa? Kau nggak perempuan. Siapa istrinya? Bapak laki siapa istrinya? Bapak laki siapa istrinya? Nggak ada dikatakan di situ ada jawab. Itu masih nggak ada kata. Aduh, ai kita punya istri, oh, goblok. Udah. Aku keluar ada aja. anak Aja lah. goblok. Ada bapak ada istrinya katanya. Kalau bapak itu bapak tapi nggak ada istrinya. Nah. Kurang ajar kau. Kalau istrinya lah siapa? Yang bisa mengalahkan Petot sama saya di seluruh dunia ini nggak bisa kalian. Orang Islam melawan mereka tuh nggak bisa. Karena dalil kalian tuh nggak kuat. Kecuali kalian bilang Roh Kudus perempuan, baru bisa kalian kalahkan mereka. Kalau tanpa Roh Kudus perempuan, jangan cuma main komedi putar aja kalian. Muter. Betul nggak Tata? Nanti ditanya istrinya siapa, bisa jawab. Ayo Bang Goto, silakan. Apa yang mau disampaikan? Bang Goto setuju nggak Roh Kudus perempuan? Assalamualaikum, selamat malam. Bro, Silakan. Shalom. Ya, silakan. kemarin itu ada namanya Hermawan. Aku udah jadikan dia titanium. Cari itu orangnya. Dia udah mengakui. Dia udah mengakui Yesus itu perempuan. Serius loh, nanti gue tanya orangnya. Aduh, tanyain lah orang di sini, aku diskusinya. Apa dia bilang? Masalahnya aku pernah debat juga sama dia. Cuman dia ngakunya Yesus bukan anak Roh Kudus, cuman mengakui Roh Kudus itu perempuan. Oh. Nah, itu gimana itu? Kalau Anda gimana itu? Kalau Anda Yesus, dia mengakui Roh Kudus perempuan, tetapi dia tidak mengakui Yesus anaknya, gimana?
Saran saya konsili dulu lah teman-teman Kristen. Konsili lagi lah. Ya konsilinya kan di sini, di TikTok dulu, baru nanti naik ke seminar-seminar besar. Iya ya, lu Ya, kayak memang. di apa tadi lu gak bilang itu ya, Mbak? Sentul International bukan? Convention Center, SICC Bogor. Wih, keren. Itu kan punya Pastor Niko, punya pendeta dulu. Saya bergereja di situ. Jadi saya kenal semua orang situ, kenal semua dari ujung sampai ke ujung. Jadi kalau saya nyewa tempat itu juga, mereka juga pasti juga minimal kasih diskon 60%, 70%. Itu sewanya 600 juta, kapasitasnya 13.000. Kalau anda yang sudah mengakui Roh Kudus perempuan tapi tidak mengakui Yesus anaknya Roh Kudus, gimana? Nggak bisa juga, karena kalau Roh Kudus perempuan pun statusnya hanya sebagai perempuan, dia nggak bersuamikan Allah Bapa, yang ngapain? Nah, langkahnya gimana? Roh Kudus Langkahnya ya, gimana? makanya kan si Hermawan pun terakhir juga masih saya tempeleng terus, dia belum berubah. Nah, kalau dia kan Jadi harus Roh Kudus. dia kan udah bukan Udin Petot tuh, tapi Udin apa jadinya? Ya Udin setengah lah, masih setengah petot, setengah blow on, setengah bener. Jadi setengah petot gitu ya. Bisa aja. Jadi masuk cuman sampai di pusar doang, sampai kepala ya. Betul. Nah, ini ada ini ulet tuh. Kalau ini kucing, ini manusia. Kalau nggak salah kemarin saya dengar terakhir dia gabung di salah satu organisasi internasional. Namanya Persatuan Manusia Tai Internasional. Nah ini salah satunya, ini si Chris Evans ini bergabung kemarin secara online. Ada orang gila di sini ya. Ayo Jadi dia Tata. gabung di Persatuan Manusia Tai Sedunia. Suara saja kita. Ini kan Luga Tambunan ini Nabi. Kalian muslim Dia masih ngaku kesempatan. Dia katanya tadi. Tapi kalau Chris Evans ini udah Tadi dia mengaku ini ke udah saya. jamban, mau ngapain lagi? Iya, Jamban nggak bisa lagi di daur ulang. Terakhir. Dia juga katanya Rahmatil Amin. Muhammad sekalian Rahmatil Amin. Gila, ini nggak waras ini orang ini. Pencari koin ini. Pencari. Evan, Roh Kudus itu laki apa perempuan? Bedul. Di Islam nggak Roh Kudus diterima. laki-laki apa perempuan? Diterima nggak? Pengikutnya nggak ada. Loh, siapa bilang nggak ada? Borjo karismatik itu, karismatik itu. Aduh, bisa tolong. Kamu itu loh, lu. Kamu itu kayak orang Udah ngomong, dia kalau udah ngomong nggak denger dia, nggak didengerin ngomong. kasih luka ini kayak orang Gini loh Chris, kalau orang lagi ngomong gantian, jangan kayak minum di kolam renang kau. Arif bikin dulu gue moderator dulu biar gue tempelin dulu bibirnya. Dari tadi udah saya turunkan ini di roomnya Muslim juga. apa sih Si kalian manusia Dajjal ini orang. masuk ke orang Tuh kan, kalau ini udah Dajjal ini. begini Jim. Hanya kelihatan Rif, yang lain aja yang lain aja. Kali ini nggak bisa diajak ngomong ini, yang lain aja. Maksudnya lu turunin dia, gantiin yang lain. Udah gini aja. Kristen yang lain Coba, aja. bro buka mulut dulu. Bro buka mulut dulu. Habis itu ludahin. Habis itu ngomong. gua kentutin lo Buka mulut, buka, weh, Evan, buka mulut.
Tuh kan. Oh, enggak begini kan, bukannya kita mau nurunin orang, bukan. Kalau dia bisa berhenti ngomongnya, bukan masalah kita mau nurunin orang, kita kalah, enggak, mulutnya nggak bisa berhenti. Tadi mulai di roomnya FDDI seluruh Islam juga. Kamu ludahin gitu tuh. Moderator Gitu tuh. untuk aja kau nggak digerakin. Kita kan dialog yang normal-normal aja, bukan mengejek-ngejek gitu loh. Dialog yang baik-baik aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Goto. Maaf bos ya tadi beri karena tadi saya di sini Makassar dan sekitarnya ya. Ini baru selesai bang. Makassar dan sekitarnya. Ini baru selesai bang. Nah. Ya, kalau saya Bang Luga, saya tidak perlu debat Bang Luga ini karena Bang Luga ini kan. Roh Kudus itu ibu ya, begitu. Kudus itu ibu ya, sendiri. Ya, tidak perlu kita debat. Betul. Orang Muslim tidak perlu mendebat saya karena satu, Roh Kudus perempuan. Betul nggak? Apa yang mau didebat? Roh Kudus perempuan. Dalil kalian juga nggak ada kan? Makanya nggak ada yang perlu didebat lagi. Ada yang doubling Bang Luga. Iya, Roh Kudus suami Allah Bapa. Apa yang bagaimana mau mendebatin itu? Udah jelas beda kan? Bang Luga, doubling Bang. Mungkin sound card abang terlalu tinggi ehonya. Iya. Cek 123. Cek 123. Sound card baru mungkin Bang Luga, jadi begitu pengaruhnya kalau sound card baru. Makanya Mars Titanium adalah Roh Kudus perempuan. Jadi artinya bendera titanium itu adalah Roh Kudus perempuan. Nah, bagaimana ajaran Katolik, ajaran Oneness bisa membantah ini? Ya, memang kalau kita lihat budaya Kristen ya, budaya Kristen itu gambaran-gambaran tentang Roh Kudus memang itu mengarah ke sosok Tuhan ya. Kalau kita lihat di beberapa kesempatan, bahkan di beberapa literasi ya, memang kalau kita baca itu menurut sejarah memang Roh Kudus itu diibaratkannya, disamakan dengan wanita ya. Bahkan Yesus itu dalam Injil anak Ibrani memang menyebut Roh Kudus sebagai ibunya. Hanya kisah-kisah ini diapokrifakan ya, tapi ini budaya Kristen ya, budaya apostolos ya, budaya Islam kan begitu. Kalau Islam kan tidak memperinci atau tidak memperjelas tentang jenis kelamin Roh Kudus kan begitu, karena menurut Islam kan Roh Kudus itu Jibril. Tapi kalau dalam budaya Kristen dan budaya Injil-Injil Gnostik memang literasi tentang Roh Kudus itu adalah perempuan memang ada, bahkan bukan satu dua, banyak ya. Karena kenapa? Ada simbol Ratu Surga kan begitu. Makanya Katolik itu Selamat malam. Ya Bang, di dulu ya sebentar Bang, saya kasih ini dulu kajian sedikit masalah Roh Kudus Ibu, teologinya Luga ya. Memang dalam budaya Kristen dan budaya apostolos minimal tampilkan datanya lah gitu. Tuhan dulu Bang ya, Abang nggak sampai ke situ otaknya. Nah, jadi begini Bang ya. Yang enggak anggaplah saya bodoh. Ya makanya Abang diam, saya jelaskan. Abang cari literasinya nanti ya kan begitu. Luga ini teologinya jelas datanya dalam Bible. Di mana datanya? Luga itu siapa? Ayat 1 ayat 26 27 kan begitu. Di Yeremia 44 ayat 17 jelas datanya beliau ya. Jadi dulu itu begini ya, penyembahan terhadap ibu dan anak itu memang sudah ada ya, dalam tradisi di abad keempat itu kan begitu. Sekarang Dewa Hermes, Horus. Abad keempat. Tunggu dulu Bang Aladin, ini saya bicara tradisi abad Kristus keempat. abad keberapa? Tapi tradisi ini Mesias tradisi itu abad keberapa? Tahan dulu, kau ini
Tradisi Ya, abad Hermas abad keempat, keberapa? makanya kau diam dulu, kau nggak ngerti apa-apa. Tradisi abad keempat ini Ya aku nggak mematikan. ngerti lah, tapi jelaskan dulu. Aduh. Ya silakan, Apa silakan. nih orang nih? Yang moderator mama apa mute dulu ini. Aduh, saya ini bukan bicara sama Anda, saya bicara sama Bang Luga. Saya memperkuat teologi Bang Luga dari ayat-ayat data-data dalam Bible sendiri dan dari fakta sejarah. Ya. Jadi sebenarnya penempatan Roh Kudus sebagai ibu itu sudah ada dari abad ke-1. Yang masalah ketika abad ke-4 para bapak-bapak gereja mengaburkan ini, mengaburkan adanya Ratu Surga, mengaburkan adanya sosok ya yang disebut ibu oleh Yesus dalam Injil anak Ibrani, salah satu Injil Gnostik ya. Dalam Injil Oh, Gnostik. aduh, Injil Gnostik. sudah kau aja yang bicara, kau ngerti kan? Kau bicara coba. Loh. Udah, Ya kau aja kan bicara. Kristen itu kan Injilnya cuma 4. Kau aja bicara. Coba kau jelasin. Bawa Injil. Jelasin. Hari Oh, Injil tunggu Gnostik. moderator dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi kan gua Lanjut. moderator dulu, ini bocah-bocah ini. Luga ada juga pengen sibuk ngomong semua. moderator. Biar bisa moderator. di-mute. Kau diam lah, nanti di mute yang ribut. Lanjut. Nih, kita mau jelasin nih. Ya gitu dong. Yang Ya gitu. Emang kau Suka tahu, gitu saya kalau tanya bunda, kau, emang bunda kau tahu Rama. Betul itu sejarah bunda. Injil Gnostik, tahu kau? Ya sekarang saya tanya loh, Kristen itu Injilnya berapa? Woi, Kristen Ngapain kau bawa Injil Oh, Gnostik? pastornya dari Katolik, Ya. Injilnya dari abad Luga aja, keempat. Bang Goto. Naikkan Bang Luga sama dia. Naik Luga. Oke gini ya. Naikkan Luga. Injil itu ada sebentar. Injil itu ada 4. Tetapi Oke. Injil yang 4 ini adalah sortiran dari si Katolik nyembah patung ajar. Jadi Injil yang 4 itu memang benar, tapi Injil itu yang tidak dimasukkan agama kau patung, kurang ajar. Itulah yang lagi dipelajarin di sini. Luga Gnostik. sabar, Luga sabar. Luga sabar. Apa sih? Diskusi aja. Yang nggak ada yang lagi Salahnya bahas-bahas. diekspos. Iya, makanya kau sebagai babu dari penyembah patung diam dulu. Kita di sini lagi bahas yang Roh Kudus ibu. Itu diangkat oleh gereja kau. Kau kan Protestan. Kau kan babunya Katolik. Kolor, diam dulu kau. Bangke Kau kau. apa? Sekarang saya tanya coba. Lanjut. Kamu Luga ini coba Luga ini kamu Ortodoks, Katolik atau Titanium. Protestan? Agama tertinggi di alam semesta, titanium. Agama saya titanium. Gerejanya di Bodoh mana? kau. Gerejanya di mana? Di Yerusalem. 90 cabang seluruh dunia. Agama titanium, agama titanium tertinggi. ini imani Injil Gnostik gitu, Pak. Betul, Roh Kudus adalah ibu. Kan Ya nggak masalah sih Maria kalau Margua. masalah sih. Ya berarti. Iya, betul. Jadi gini, kan Kristen gini. dong. Ya kan? Ya memang saya bukan Kristen, saya titanium. Oh, iya, Kristen nggak tertinggi masalah. dalam. Wah, Ya kan nggak kau diam masalah kalau dulu. gitu. Ya iya, makanya memang gak ada masalah. Siapa yang bilang masalah? Kau diam dulu. Saya nggak Makanya butuh diskusi sama titanium nggak jelas. Saya butuh sama Goto aja, sama kamu aduh. lah Gotonya nggak mau diskusi sama kau. Saya di sini narasumbernya. Saya Ya, di masalahnya sini. saya nggak mau sama Ya udah kamu. kau turun. Loh ini kan roomnya Islam. Gitu loh. Lo saya di sini ditunjuk jadi moderator narasumber. Saya yang disuruh melibas orang Kristen. Kau lu kan nggak punya jemaat, ngapain kau ngumpet di roomnya Islam? Siapa saya? Saya siapa bilang tidak punya jemaat-jemaat? Iya, kau bikin karismatik nomor lah 1 di dunia. Ngapain kau ngumpet di roomnya mereka? Gitu. Lo saya di sini diundang sebagai narasumber, tolol. Ya saya nggak cari kamu, saya carinya yang Islam gitu. Lah saya di sini narasumbernya. Saya di sini tugas saya udah bilang sama Rip, tolong naikin orang Kristen. Kau ngerti Islam? Saya mau Tuh. Kau saya gergaji. Kau ngerti? Saya ini tahu orang Islam ini semua kenal sama Ya, saya. kau ngerti tentang Islam? Kau kan bilang kau jadi narasumber. Nah, saya mau bertanya tentang Al-Quran. Kau ngerti? Saya di sini menjadi narasumber untuk merobek munculnya orang Kristen yang menghilangkan kelamin Tuhan.
Iya kan itu kan Kan kelamin Tuhan kau hilangkan, dihilangkan. Sekarang ku tanya, Roh Kudus kelaminnya apa? Tolol, jawab. Roh Kudus Itu Allah aja itu apa? Bunda. Saya mau bertanya Jenis sama kelaminnya yang apa? sama aja. Roh Kudus jenis kelaminnya apa? Aku nggak kenal agama titanium. Itu apa sih? Titanium itu apa sih? Kristen titanium, Kristen tertinggi di alam Loh, semesta. tadi bilang bukan. Enggak, gini Bang Radin. Luga ini Kristen tapi karismatik. Dia gitu aja ya. Karismatik dia, Karismatik, pendeta. berarti termasuk Protestan gitu. Pendeta ya, Berarti pendeta kau juga, dia. berarti si Luga juga ini babunya Katolik seperti narasi tadi. Berarti Enggak, kau dia juga babu Katolik. ya, Luga? Enggak, Katolik dia, Katolik. Siapa Berarti Katolik? itu kan termasuk Protestan kan? Berarti Katolik dia juga babu. tapi iya, sekarang Katoliknya versinya Katolik titanium, Katoliknya. Si Luga ini. Berarti, kan dia bilang tadi Katolik nyembah patung, berarti dia nyembah patung dong. Yang Katolik nyembah patung itu versi Luga katanya Katolik Udin Petot. Yang Katolik titanium ini ya, sebentar dulu Luga, saya jelaskan. Yang Katolik titanium ini versinya Luga. Tiga pribadi, satu keluarga. Gitu. Benar Luga? Dibuka dulu muka. Dibuka, videonya dibuka, Luga. Iya, bentar lagi dengan Ustadz Alif. Ini saya Mau sudah. bertanya sama Ustadz Tata aja, bisa nggak? Ini dengan Ustadz Alif, Ustadz Tata dari tadi sudah Ustadz Tata. Giliran gantian. Begini ya. Nggak usah jualan di Ustadz sini. Alif, seluruh orang Islam tidak mampu melawan model-model itu. Makanya saya disuruh melibasku. Karena memang cuma jurus Roh Kudus perempuan yang bisa melibas muncung kau. Kau kan kerjanya muter-muter kayak orang gila. Kan iman. Makanya orang capek dibikin. Orang juga pengen santai. Melintir-melintir. Sekarang ku tanya, Roh Kudus laki apa perempuan? Jawab. Ya kalau imanmu kan perempuan ya sudah, apa sih? Nggak masalah. Enggak, ku tanya bibir kamu. Alah, bibir kau. Kita ngomong sesuai dengan Alkitab. Mau Coba bertanya jawab. sama Ustadz Menurut Tata Alkitab. aja. Aku nggak butuh kau di sini. Gitu loh. Lu saya di sini memang mau Enggak, masalahnya. Iya. saya yang Dulu. minta. Selesaikan dulu ini. Ini loh, Bang Princess kok turun. Ngapain nanti sama si Alif Bang Arif juga paling kesini loh, Bang muter-muter lo. Iya, Bang Radin sebentar. Selesaikan dulu. Biar Luga menjelaskan apa itu Udin Petot dan Tritunggal Titanium. Silakan. Sebelum kau Salib, silakan. Nah, jadi ku tanya dulu muncungmu. Nah, Roh Kudus itu laki apa perempuan? Jawab. Sebentar Luga. Bahas dulu apa itu Maria Guera ya. Silakan dulu. Ini ya. Silakan. Ada namanya satu sosok setan namanya Maria Marguela. Maria Marguela ini adalah setan perempuan. Enggak, bukan gitu. Yang menghilangkan jenis kelamin itu apa menurut Luga? Silakan dulu. Siapa itu? Iya. Jadi setan perempuan inilah yang menampakkan diri dalam penampakan Bunda Maria. Jadi setan inilah yang menghilangkan jenis kelamin dari Roh Kudus, sehingga di gereja Protestan dan Katolik Roh Kudus itu jadi netral kelaminnya. Jadi dia nggak punya kelamin. Nah, siapa biang keroknya? Maria Marguela yang menyamar di gereja Katolik sebagai Bunda Maria. Makanya dibikin patungnya, disebut dengan patung binatang di Wahyu pasal 13. Nah, jadi karena menghujat. sebentar, Apa kok bukan Nabi menghujat. Nabi kok begini? Gimana? Itu kebenaran. Saya ceritakan kesaksian kebenaran karena ada beberapa penginjil yang sudah tahu alam roh dan memberikan kesaksian ini kepada dunia. udah, Sekarang nggak tanya sama laku. kau. Masalahnya Sekarang gini loh. nggak bisa, kau nggak bisa lari. Islam nggak mau berdebat dengan kau, makanya aku dimintain tolong Siapa? untuk menggilas bibir kau. Kata siapa Islam? Paham nggak kau? Sama saya gitu loh. Loh, saya ini kan buktinya nih. Tanya Ini si Arif gini ini. loh, masalahnya gini loh, masalahnya agamamu itu nggak diakui di Konoha ini gitu loh. Jadi ngapain kamu? Siapa bilang agama saya nggak diakui? Gereja Mana saya agama gereja Titanium terbesar di- ini.
gereja karismatik itu ajaran dasarnya titanium ya. Di sebentar di Indonesia gimana sih? sebentar gue robek nanti mulut lo ya. Gereja karismatik itu adalah gereja terbesar di dunia. Di Afrika sekali ibadah 3 juta yang hadir sekali ibadah ya. Di situ gereja terbesar karismatik terbesar itu ada di Afrika, baru nomor 2 di Amerika ya. Sebentar lagi ada di Indonesia. Nah, mengajarkan ajaran dasar dari karismatik itu adalah Roh Kudus perempuan. Makanya kau sebagai babunya Katolik, kamu sebagai manusia Protestan, kutanya sama kau, kenapa kau hilangkan kelaman Roh Kudus? Katanya, tuh ada yang komen di bawah, katanya gerejamu itu stadium. Apa? Tuh ada yang komen di bawah, katanya gerejamu itu stadium. Enggak jawab dulu, kenapa kau hilangkan kelamin Tuhan, tolol? Kenapa kau hilangkan? Bodat. Udah, masalahnya nggak diakui agamamu di Konoha ini, ngapain tanggapi kau? Gitu loh. Kok nggak diakui, kan saya bilang gereja karismatik itu gereja terbesar nomor 1 di Indonesia, nomor 2 Dibilang HKBP. Bodat. titanium. Gimana sih kau ini? Titanium itu ajarannya Roh Kudus perempuan, karismatik juga ajarannya Roh Kudus perempuan. Jadi karismatik itu Ya, kapan karismatik ngakui Roh Kudus itu perempuan? Karismatik ngakui Roh Kudus? Udah. Udah lah, aku mau sama Ustaz. Kok sejak kapan? Sama Ustaz Tata aja. Ajaran karismatik itu pada dasarnya itu Roh Kudus perempuan. Datanglah si HKBP, datanglah si Protestan. Sok-sok gabung di GBI, bikin sekolah teologi. Dengerin dulu. Turunlah kau, jangan buat dosa lagi. Orang Islamnya Kau jangan buat dosa lagi. Nah, jadi orang Islamnya orang karismatik bawa sendiri itu Islam, memang kau. ajaran bakunya itu. Orang kau bawa karismatik sendiri. Bukan Islam yang saya bawa karismatik, bodoh, goblok. Nah, kau bilang tadi Islam. Orang karismatik sendiri itu ajaran dasarnya itu adalah satu, ada nabi, yang kedua Roh Kudus perempuan. Tapi karena memang gereja Katolik dan gereja Protestan ini memasukkan sahamnya di sekolah-sekolah tinggi teologi, akhirnya tetap mendominasi memang tetap Protestan. Nah, makanya saya sebagai rasul, saya diutus Tuhan untuk menyembelih ya, Luga, menyembelih ajaran-ajaran Dajjal. Oke, Tuhanmu siapa, Luga? Allah Bapa, Allah Anak, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus ibunya, itu Tuhan saya. Ibunya. Berarti Bunda Maria apanya? Bunda Maria itu ciptaannya Yesus, tolol, goblok. Ibunya bukan. ciptaannya. Berarti ibunya Yesus berapa? Itu 2. ciptaannya, bodat. Iya, berarti ibunya Maria, berapa? sebentar, waktu Maria hamil, Gabriel ngomong, anak yang kau lahirkan itu bukan anakmu, itu anak Allah. Iya, Gabriel. Di mana di Bible, di dalam Injil dikatakan itu bukan anakmu? Mana? Lukas pasal 1 ayat 33. Anak yang kau lahirkan, datang Protestan, itu anak Maria. Datang Katolik, itu anak Maria. Diam dulu kau tolol, aku lagi ngomong, kata si Gabriel. Itu terus Protestan datang, anak Maria itu. Datang Katolik, anak Maria itu. Diam dulu kau, tai, pecahkan kepala kau, kata si Gabriel. Anak yang kau lahirkan, Terus, kalau bukan anak Maria, anak siapa? anak Allah, bukan anak si Maria. Tolol. Anak Allah lah. Waduh, si bego ini. Udah dibilang anak Allah, nak si Maria lagi, pecahkan kepala kau nanti. Paham kau? Borjong kau. Jadi Yesus anak Maria atau anak Allah? Jawab. Kok tensimu tuh loh, kurang-kurangin loh. Gimana sih kamu? Bukan tensinya tinggi, kau manusia tolol. Udah dibilang anaknya Yesus itu anak Allah, bukan anak Maria. Setan. Paham nggak kau? Yang bilang anakmu siapa? Yesus itu memang anak Allah gitu. Kamu gimana sih? Nah, tapi makanya jangan bilang anak Maria, Dajjal. Kok jadi anak Maria sih si Dajjal ini? Anak Allah, tolong. Anak Maria lagi dibilang. Jadi anak siapa? Anak Allah atau anak Maria? Kau kan tadi ngaku Nabi. Sekarang saya mau tanya, kamu nubuatanmu apa sih? Ya, salah satu nubuatan saya bahwa
Protestan dan Katolik ini menghilangkan kelamin Tuhan. Si Dajjal ini itu buatan Ya, saya. sejak kapan kau bernubuat itu, kapan? Ya, Oke, sejak sebelum beberapa dijawab tahun saya yang izin lalu. menyapa saudara saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim semua, sebentar ya teman-teman Kristen. Baik, kami yang muslim sebelum berdiskusi dengan teman-teman Kristen, silakan yang Kristen yang masih penasaran mau bertanya kepada nabinya, kami kasih kesempatan beberapa saat lagi, habis itu nanti kita diskusi dengan teman-teman Kristen ya. Oke, lanjut, silakan. Ya, enggak. Ini bukan nabinya saya ini. Nabinya orang Titanium Stadium ini. Nabi Stadium. Iya, makanya saya bilang Silakan sebentar Luga. Maria. Coba sebentar Luga. Siapa yang tidak mengaku kenabianmu itu Luga ketika dilindas mobil Rolls Royce itu? Silakan penglihatan siapa itu Luga. Saya nggak ngakui kenabiannya. Lah iya, akibatnya Luga. Silakan dibuka mic-nya Luga. Makanya kau dengar ya, baru-baru Ya, ini dengan- ada Ini sebenarnya seorang lucu loh, anak Nabi muda, komen TikTok. Gimana sih? Dia bermimpi. Gimana sih? Belum mana ada ayatnya Nabi nggak boleh main Mobil TikTok. Nabi milenium masa seluruh toh. bumi. Mobil milenium. Mau main Denomnya aja TikTok kayak mau main Titanium. HP kayak. Keren. Gantian dulu Aladin gantian dulu. Iya, Gantian Nabi dulu. itu bebas mecahin kepala Dajjal. Ya. Enggak, silakan Memasukkan penglihatan. titik Dajjal ke Penglihatan, pantat silakan kau. Banyak kok, kerjaan saya banyak. Salah satu pekerjaan saya yang paling tersohor adalah memasukkan Dajjal ke pantat kau, titiknya dimasukin. Nah, terus waktu itu teman saya bermimpi, Bang Luga, saya bermimpi. Luga. Kalau diskusi itu yang baik lah, jangan kayak gitulah bahasamu. Ini yang baik ini, saya kan lagi ngomong masalah Yang bagus sedikit lah, biar enak teredukasi direkam ini masuk YouTube. Biar agamamu Iya. juga punya kualitas juga. Oh, ini Iya, nabinya. justru memang itulah penglihatannya. Malu, aduh. Jadi Aku loh penglihatan sebagai itu nabi kalau pertama. ditegur begitu malu aku langsung nggak mau ngaku nabi. Sebentar, diam dulu kau ya. Jadi waktu itu si Sofiatul, Slayer. oke, si Slayer ini dapat mimpi pertama. Saya dengan Allah Bapa, dengan Allah Roh Kudus naik Rolls Royce di surga. Ya, kami berempat. Roh Kudus itu bentuknya perempuan bersayap. Nah, jadi Roh Kudus itu bukan cowok, dia perempuan bersayap. Lalu kami berempat naik Rolls Royce. Ketika kami berempat naik Rolls Royce, itu terlindaslah si bom, perutnya pecah. Ketika dia terlindas, dia nangis-nangis. Dia menyesal katanya, karena selama saya hidup di bumi, saya tidak mengakui Bang Luga sebagai nabi. Itulah mimpi yang pertama. Lalu sebentar. Mimpi yang kedua, tolong di mute ya. Lalu mimpi yang kedua, si bom itu disalib dengan Sofiatul sama Edis. Mereka bertiga disalib. Nah, ketika bom dan Edis disalib bertiga, saya posisinya duduk di atas tahta dan dikawal oleh 1000 malaikat. Lalu datang sinar yang terang benderang kepada saya, dan akhirnya menangis darah lah bom, Edis dan Sofiatul. Kan ada Budarni lagi. Kayaknya ada foto Budarni lagi. Karena gini, di paling pojok ada satu orang tapi nggak kelihatan. Ya kemungkinan Budarni. Karena Budarni ini juga kan salah satu penambal beban yang menyangkal juga sebagai nabi. Mau bertanya sama Ya udah kau jawab lah. Ustadz Alif Silakan. atau Alif. Ya, kamu Enggak gini diam aja dulu, lah. boleh kau bertanya sama Ustaz Alif, tapi bilang dulu, Bang Luga aku udah keok. Kalau kau udah keok, biar ku serahkan kau sama si Alif. Ya udah, Bang, aku udah keok. Iya, aku udah keok. Udah, Udah. kasihan, Iya. kasihan. Satu lagi, bukan itu aja. Bilang Bang, Bang Luga, aku sudah terima engkau sebagai nabiku gitu. Nah, alhamdulillah udah turun. Luga, dengar Luga. Kalau kamu masih di bawah Luga, dengar pengakuan saya. Luga, saya terima kamu. Saya terima kamu nabi yang masuk di neraka gitu. Udah.